kalau ada yang bilang ya kalau gitu kita jualannya sama dong. enggak, maksudnya kita jualannya untungnya tipis dong. Ya iya, karena gue berpihak pada netizen Pitus Mania itu. Orang awam kalau beli suplemen itu milih yang murah apa yang rasanya enak menurut lu? Apa dulu yang jadi bahan pertimbangan mereka? Ya ini kalau gue ngerasa habis minum 3, gue ngaca tuh badan gue keras banget gitu. Iya, kayaknya semua orang ngerasain hal itu dah. Iya gitu. Jadi kalau mau recovery molor. Iya benar, tidur bukan minum suplemen lo bego gitu. Ya itu nggak tahu lah ya. Sekecil itu ngaruh ya di lu ya. Pingsan gue langsung. Uset, minum itu gila. pingsan gue. Jangan baru mau aja udah. Oke guys, welcome back to Strong News, Strongman News. Masih bersama Aji Levron. Buset, ngeri banget. Dan Mr. Public Enemy. Udah enggak dong. Oh gitu ya? Udah enggak lah. Kan masih disebut tapi. Oh iya ada sih. yang nyebut ya. Iya ada sih. Jadi guys, kita bersama Mas Canggi ini mau membahas soal, kali ini temanya suplemen, all about suplemen. Tapi pertama guys, jadi dulu Mas Canggi ini bilang, itu pakai emas ya, gue geli gitu ngomongnya. Mas Canggi dia berjanji, katanya bulan Februari dia mau bikin bukan list lah. Jadi apa yang menurut dia brand yang direkomendasikan atau yang menurut baik lagi menurut si Mas Canggi ini itu baik ya dari segi produknya. Iya. Nah, pertama kita lewatin. Nanti dijulitin. Iya itu nggak perlu. Yang kedua itu kalau nggak salah apa bro? M1. M1. Nah, sebenarnya dari 6 list itu ada 2 brand yang jarang lu ngobrol sama gua. Ada Puro dan M1. Tapi kalau M1 mungkin kita jarang bahas karena karena pertama belum ada BA-nya yang mampir ya. Enggak tahu gua. BA Puro nggak ada ya? BA M1 nggak ada kan? Belum M1, ada. M1 nggak tahu deh. Kayaknya di si Wahyu dulu di M1 kayaknya sebelum ditarik ke Profus. Oh iya. Oh itu tapi udah di ujung-ujung ya. Kalau Puro? Kayak Azril kayaknya waktu pas kesini di M1 juga. Oh Azril. berarti ada 2 orang ya. Sebenarnya lu ngelihat M1 ini gimana bro menurut lu? Gue sih jujur aja ya, M1 ini SKU-nya banyak. Makanya kan gue udah bilang semua brand itu ada weak point, strong point-nya. Oke. Nah kalau di M1 ini SKU-nya banyak, cuman nggak ada yang kuat kalau menurut gua. Rata gitu. Iya sosok lah. Nah cuman dia ini yang paling gua lihat isolate-nya enak. Oh taste nih. Taste-nya enak dan banyak rasanya dia. Nah jadi dia salah satu gua rekomendasiin itu karena di isolate-nya. Makanya kan sebenarnya kan dari 6 brand itu nanti gue bedah kan. Cuman kalau dari gue bandingin secara terperinci head to head gitu ya sebenarnya yang lain ya biasa aja. Isolate-nya cukup oke. Si M1 ini. Cukup oke. Rasanya enak lah. Gue suka yang rasa taro tuh. Jadi kalau M1 menurut lo berdasarkan SKU yang ada jagoannya adalah isolate dengan rasa yang enak. Iya, rasanya kalau yang enak. Puro. Nah, ini sebenarnya Puro ini sedikit kayak tricky nih kalau untuk ngomongin Puro. Kenapa gue nggak pernah ngomongin Puro? Puro ini terus terang dari semua brand yang gue sebut rasanya paling gak enak. Oke. Dari 6 ini? Iya, dari 6 ini. Cuman dia ini memang konsisten untuk bilang kalau produk gue ini sesuai. Oh iya. Nah makanya sebelumnya kalau misalnya nih gue disuruh ngomongin secara terang-terangan masalah Puro itu sesuai. Sesuai. Cuman kelemahannya dia kenapa dia nggak pernah gue sebut di rasa dan di mix ability dari whey proteinnya. Menurut gue, jadi sebelum gue keluarin ini gue nanya kan sama beberapa brand, produk unggulan lo apa? Gitu kan. Nah produk unggulan si Puro ini yang waktu itu gue tes
itu menurut gue terlalu foaming gitu. Di situ ya ini kan balik lagi nih ke selera gue ya. Jadi ketika dikasih air 200 atau 300 mili di shake airnya hilang. Kirain tinggal 20. Enggak, airnya hilang. Oh, gitu. Jadi busa. Jadi ketika shake-nya dibuka harus didiemin dulu tuh. Baru foaming itu kembali lagi menjadi air. Dan itu baru gua konsumsi gitu. Balik lagi nih sebenarnya selera ya. Mungkin Selera ada ya. teman-teman yang suka foaming. yang suka foaming atau apa, nih balik lagi ke selera gitu. Nah, jadi alasan gua ya sebenarnya orang tuh sekarang tuh produsen suplemen mungkin pada salah paham karena gua sering cek lab dan banyak yang kata gua bisa dibilang nipu lah ya, undernutrisi dan sebagainya itu. Mereka itu ngejual gua ini sesuai nih. Sedangkan itu tuh basic syarat pertama. Jadi ya kita beli suplemen ya memang itu harus sesuai, bukan itu tuh jadi Hanya jadi trust aja. iya, jadi ya makanya sebenarnya di sini kalau untuk masukan untuk Puro sih mungkin R&D-nya ya boleh diiniin lagi gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi balik lagi ini rasa karena terus terang gue udah nyobain brand pre-workout lah, susu lah, udah banyak banget kali. Jadi gue kayak gue bisa tahu lah gitu kualitasnya itu seperti apa. Tes yang enak gimana? Iya, tes yang enak gimana. Oke, berikutnya adalah Evolen. Evolen tuh sebenarnya kan dari segi produk ya menurut gua ini produk nih sebenarnya produknya nggak bermasalah, cuman yang bermasalah itu iklannya aja. Iklannya itu bisa menimbulkan mispersepsi yang sangat jauh sih kalau gue bilang lah, nggak usah kita sebut lah ya, yang udah gitu kan. Udah cukup. Gue nggak mau lagi ntar digoreng-goreng sama orang, nggak. Menurut gue sih cuman masalahnya cuman itu, dan dari segi harganya itu sih sebenarnya intinya. Kalau dan kalau gini loh, kalau mobil mewah nih, pasti kan kalau harganya mahal ditanya dong, selain brandnya, oke lah brandnya ini brand mahal, fiturnya, nah fiturnya itu bisa nyala sendiri nggak? Nah, worth it gak? Gitu dari harga segitu. Jadi makanya gue bilang kalau untuk Evo sih menurut gue ya coba bikin satu SKU yang harganya tuh nggak terlalu mahal gitu loh. Jadi gue tuh nge-reviewnya enak. Karena masa gue nge-review cuman ini Evolen loh, ini brand dari Evolen loh, kan nggak bisa gitu. Oke, si Evo itu mengeluarkan sebuah produk, tapi kan ada rasionya berapa? Oke, rasionya udah gede, kondimennya seperti apa? Oke, mungkin kondimennya udah bagus, ditambahin multivitamin dan mineral dan lain sebagainya. Balik lagi ke harganya. Kalau harganya beda 30% dari produk yang serupa, rasio proteinnya beda-beda tipis atau apa, ya itu gak jadi direkomendasikan. Gitu, karena ujung-ujungnya balik. Karena akan mentok ke ada benturan sama harga. Yes, benar. Jadi kan makanya di sini tuh suplemen yang terbaik menurut gua, rasionya gede, kondimennya lengkap, harga masuk akal. Harganya masuk akal. Kalau ada yang bilang, ya kalau gitu kita jualannya sama dong. Enggak, maksudnya kita jualannya untungnya tipis dong. Ya iya, karena gue berpihak pada netizen Fitness Mania itu. Gue bukan berpihak sama bos-bos suplemen ini gitu. Gue berpihak sama netizen. Lu bikin sesuatu hal yang benar-benar worth it untuk dibeli, lu nggak usah bayar gue yang rekomendasiin produk lo, maksudnya gitu. Nah, cuman kan ya balik lagi ya, namanya bikin SKU itu nggak gampang gitu. Itu aja sih. Dan kalau Fit Life? Kalau Fit Dia Life, jagoannya apa menurut lo? Fit Life rasanya cukup enak. Jadi sebenarnya Fit Life, DNI, Fit Life, DNI itu Muscle First. Enggak. Fit Life, DNI itu sebenarnya hampir sama dia. Karena dia tipe whey proteinnya itu kayak thick gitu, kayak rada kental sedikit. Nah, sedangkan Profus, si Puro, ya kan lebih light. Dia lebih light gitu. Nah, jadi ya dia hampir sama tuh. Dan untuk pilihan rasa berani dia. Maksudnya untuk rasa ya, untuk ngegenjot
R&D-nya untuk bikin produk yang enak berani. Cuman balik lagi ini masalah selera. Ini masalah selera. Kalau gua pribadi gue sukanya yang light. Oh lu light? Ya, gue sukanya yang light. Kalau yang bold gue nggak suka. Makanya itu alasan gue nggak terlalu suka KL. Kevin Levron, karena Kevin Levron itu bold. Nah, gue lebih suka sebenarnya Lin Zero, karena Lin Zero itu tipis, enak ya minum air aja gitu. Bukannya ada whey yang hampir kayak whey clear itu ya, hampir kayak bukan susu itu. Oh clear gue nggak suka, karena terlalu gassy. Gassy, apa lagi nih? Gassy itu kembung, bikin kembung, bikin sendawa. Whey yang clear. Oh gas, dari kata gas. Iya. Gassy. Iya, gassy. Baru lagi nih. Cicir. Gitu itu gue nggak suka tuh. Ya jadi waktu itu kan DNI sempat ngeluarin juga kan. Oh iya. Gue nggak suka. Yang iklannya Wulan Guritno ya bukan ya? Iya. Gue nggak suka itu. Jadi kayak minum soda tau gak? Iya. Tapi mungkin untuk orang yang kurang suka susu kali ya? Iya, balik lagi ini kan sebenarnya masalah selera. Nah, makanya gue jabarin semua kenapa gue suka, kenapa gue enggak gitu loh. Ya mungkin ada orang yang susu banget. Yes, yang bold banget kan. Tapi gue pernah nyobain Fit Life yang matcha enak sih. Enak. Memang enak rasanya. Bukan gue bilang nggak enak. Memang rasa enak. Cuman kan ini kan masalah selera. Kayak gue suka pedes, lu nggak suka pedes kan? Iya, kekuatan gue hilang. Itu kan masalah selera aja gitu. Nah, DNI itu sama, dia punya rasa tuh yang enak. Pas gue cobain DNI itu enak, iya. Wih enak nih, lu punya R&D jago kok gitu. Cuman tetap di lidah gue ya gue sukanya yang tipis. Makanya dulu gue tuh whey favorit gue tuh VP2, lo tau gak? Itu mahal. Zaman dulu itu mahal. Itu gue VP2 karena VP2 tuh light banget kayak minum air kan. Iya, betul. Cuman ada ninggalin rasa sedikit. 2 LB kan? Iya. Itu whey favorit gue. Oh, lu sukanya yang mahal ya? Oh, gue sukanya dikasih. Tapi nih kita ngomongin ke fitness awam ya. Kalau orang awam nih, ini kacamata lo. Orang awam kalau beli whey, beli suplemen itu, milih yang murah. Apa yang rasanya enak menurut lu? Apa dulu yang jadi bahan pertimbangan mereka? Ya ini kalau menurut gue ya, lu tuh harus belajar. Intinya tuh sebenarnya gini, ketika lu mau mengkonsumsi, lu kan mau masuk ke dunia yang baru nih ibaratnya. Lu harus pelajarin dulu sebelum uang lu itu terbuang percuma. Dulu yang gue lakukan itu seperti itu. Jadi, gimana contohnya? Ya ibaratnya gini, lu harus tahu dulu range normal harga whey protein itu semana. Karena ketika lu misalnya nih range normal harga whey protein untuk 2 LB misalnya ya, misalnya 400.000. Terus tiba-tiba ada nih yang jual, ada 300.000 nih. Ya kan, tiba-tiba lo beli dan lo berharap itu masih whey protein, ya itu lo masih bego. Itu contoh ya. Itu contoh. Jadi lo harus tahu dulu, range-nya tuh di harga segini. Jadi pertama yang akan menjadi pertimbangan anak fitness adalah harga. Harga dulu. Nah, ketika harga itu udah masuk rata-rata, baru lo pelajarin dari brandnya. Nah dari 6 brand yang gue sebut, bukannya mereka nggak gocek-gocekan ya, enggak. Ada juga 6 brand yang gue sebut itu lagi mau gue tegur. Ini produk lu murah banget nih, gitu kan? Ini produk lu murah banget, lu pasti spiking soy. Nah sebelum lu gue telanjangin, lu spiking soy, ya kan? Mendingan lu cantumin di kemasan lu kalau produk lu ini mengandung soy. Tapi it's okay gak menurut lu? Nggak boleh dong. Kalau di whey ada tulisannya. Oh it's okay. It's okay. Jadi misalnya ini whey protein, ya kan, whey protein. Dalam ingredientsnya nih itu it's okay. Itu tetap jujur, itu tetap fair gitu. Yang gua nggak bisa tolerir ketika lu bilang ini whey protein tapi lu spiking pakai soy dan lu tidak mencantumkan di situ ada soy. Itu yang nggak adil. Ya itu yang menurut gue jadi masalah tuh. Oke. Makanya gue udah bilang. Nah cuman dari ke 6 brand yang gue sebut ini, ibaratnya chance untuk lo terkecoh itu udah sangat kecil. Gitu dibandingkan brand-brand yang lain ya, yang waktu itu gue ini sekarang juga ada banyak banget tuh yang gue tes tuh. Itu juga resikonya itu jauh lebih besar gitu. Nah oke, nih kita balik ke kacamata awam. Kenapa banyak brand yang lu tes dan itu under nutrisi dan overclaim segala macam, tapi tetap mereka dibeli? Ya karena orang itu murah, percaya harga murah. Makanya sekali lagi harga tuh sekali lagi harga itu menjadi utama ya untuk orang-orang yang bego.
Shit. Iyalah, ketika ada orang bego nih yang nggak tahu apa-apa nih, harganya murah nih, oke gue beli. Tiba-tiba, nah gini loh, perbedaan orang cerdas sama orang bodoh. Orang bodoh itu selalu melakukan dulu baru bertanya dan mencari tahu. Tapi kalau orang cerdas mencari tahu dan belajar dulu, baru dia melakukan. Sorry bro, tapi kalau gua dulu gua sempat jadi newbie kan. Gua nggak tahu karena marketnya belum begini ya. Yes. Marketnya belum gini dan belum info juga nggak banyak. Yang paling sederhana yang gua lakukan adalah gua tanya orang yang badannya lebih gede dari gua di gym itu. Ya iya itu. Bang lu pakai apaan bang? Ya, itu cara orang bego dan lu harus mengakui waktu itu saat itu lu bego. Oh iyalah. Nah, karena gini. Kebanyakan orang nih kalau kita ngomong masalah bego ya, kebanyakan orang ketika dikatain bego, diomongin bego, dia ini marah. Padahal bego itu hanya sebuah fase sementara. Siapa tahu belum belajar. Siapa tahu belum belajar. Nah orang tuh kalau gua katain bego marah dia. Oke lu paling pinter aja. Nah ini bego nih. Karena bego itu kan ya kayak sekarang nih. Dulu lo bego. Kadang kita juga pernah kok mikir, anjir dulu gue bego banget ya. Pernah kan seperti itu ya kan. Nah itu kan sebenarnya fase sementara. Gitu. Nah kebanyakan orang bego itu selalu nanya abang-abangan, percaya sama iklan, sama resepsionis kan kok nggak nanya sama yang punya itu yang gymnya kan abang-abangan tuh. Itu abang-abangan sih. Nah jadi ya sebenarnya tuh untuk itu gue lagi. Emang menurut lu nggak ada abang-abangan yang bener di gym dulu? Di gym dulu, zaman dulu. Nggak ada. Gini. Jadi semua abang-abangan di gym saat dulu itu sesat. Karena apa? Di abang-abangan ini kan di ibaratnya di angon ya, di angon nama industri. Industri yang toksik tidak akan melahirkan seseorang tuh yang benar. Jadi ujung-ujungnya dulu, lu mau pembakar lemak pakai ultra ripet gitu. Lu nggak mau nyusut, lu pakai BCAA. Gitu. Lu mau kering cepet, lu pakai isolate. Kan kayak gitu. Sebenarnya itu kan enggak. Kalau kita breakdown lebih jauh, kasein dan isolate ini dibuat untuk orang-orang tuh yang benar-benar di zona kompetitif. Isolate dan orang-orang yang memiliki laktos intoleran. Walaupun sebagian orang yang memiliki laktos intoleran pakai isolate pun dia bisa kambuh. Bisa ke-trigger tergantung seseorang ini bisa mampu nggak toleransi badannya gitu. Nah kalau mau lebih murni lagi itu ada di hydrolyze. Nah, itu jaminan gak mencret tuh ya? Enggak, karena hydrolyze itu sebenarnya bahan baku untuk susu formula bayi. Itu kan harganya super mahal gitu. Nah balik lagi kalau kita tidak ada di zona kompetitif atau kita cuma maintenance, WPC it's okay, gak masalah. Nah sebenarnya kan produk itu kan ada klasifikasinya masing-masing. Cuman orang Indonesia entah itu bego, entah itu mau ngebegoin orang. Jadi pengen cepet aja. Lu mau kering, diet ini. Ya, lu mau kering, ngecilin perut pakai isolate gitu kan. Lu mau cutting pakai pembakar lemak. Dulu kan kayak gitu. Otot lu nggak mau nyusut, jangan nyusut. Ya pakai BCA, padahal itu atlet-atlet BA binaraga dari zaman bahla juga udah pakai Android gitu. Yang pakai singlet tipis-tipis itu. Iya, tali kecil tali satu. Lo pernah pakai ya? Gue lah. Pernah lo pasti. Oh gue pernah. Gue juga pernah. Iya, cuma gue pernah pas mau tanding doang. Kalau hari-hari biasa mah geli. Jadi emang apalagi sekarang nih kalian udah gak segampang itu cari informasi ya. Iya, makanya tuh gue tuh kayak dulu kan semua suplemen itu gue edik banget bro Fitness. Jadi semua suplemen udah pernah gue cobain. Ada yang works, ada yang enggak. Ada yang ini buang duit nih. Ada yang ini nih ngepek banget, ini harus nih gitu. Dan gue tuh pengen orang-orang itu nggak mau gini loh, nggak mau. Gue nggak pengen anak-anak muda tuh kayak ngerasain apa yang gue rasain dulu. Gue kumpulin uang sedikit, tiba-tiba gue beli suplemen yang menurut gue ini nggak works nih gitu. Bahkan dulu ya baik lagi karena gue bego ya. Gue menganggap amino itu magic pill bro. Sama. Iya, itu ada fasenya lah. Iya, kita kan ada di fase bego gitu. Iya, jadi gue gue di rumah punya dumbbell kayak 10 kilo dulu gitu kan. Jadi kalau bulan puasa dulu gue SMA nggak nge-gym, jadi gue main dumbbell terus habis itu gue mau minum amino nih. Wah kayaknya dan
balik lagi itu placebo ya. Jadi Ya. kalau gue ngerasa abis minum 3, gue ngaca tuh badan gue keras banget gitu. Iya, kayaknya semua orang ngerasain hal itu dah. Iya gitu. Jadi kan ya nggak salah kita merasa sih Iya, ya. Tapi enggak. pas kita nambah ilmu, ketemu orang-orang yang lebih pinter, Ya. terus amino ternyata ya isinya hanya amino Ya. gitu. Ya, jadi ya waktu itu gue keras, emang latihan gue keras. Kalau gue tuh dulu di rumah ya, saking gue lagi gila-gila nge-gym ya, di rumah tuh gue beli ini atau kalau yang grip-gripan itu. Oh, iya. Iya. Jadi gue kalau diem dikit di rumah gue main grip-grip itu kayak orang tolol tuh. Oh, pantesan keras gitu ya. Oh iya. Nah, kalau kita balik lagi ngomongin industri suplemen, ada nggak suplemen yang dibuat sama mereka hanya sebagai pelengkap, bro? Contohnya gini ya, utama kan whey. Yeah. Oke lah, ini semua industri tentang susu ya, whey. Habis itu berkembang ada yang namanya fat burn, BCAA, apalah. Nah, coba kita satu-satu, coba lu jelasin ya. Gue tanya, lu jelasin itu apa gitu. Kita mulai dengan glutamin. Apa itu glutamin, bro? Ya sebenarnya glutamin itu kan asam amino ya. Iya. Salah satu pecahan asam amino. Ya sebenarnya sih itu nggak diperluin kalau kita udah bisa mencukupi minum protein itu kan. Iya, kebutuhan protein harian. Nah, di protein itu ada banyak pecahan asam amino sebenarnya. Cuman kan kalau untuk yang impactnya ke otot itu kan emang leusin, bro. Balik lagi, leusin itu juga ada di protein karena bagian dari pecahan asam amino. Nah, itu salah satu produk yang menurut gua ya nggak penting. Overrated ya, terlalu overrated. hype. Iya. Karena gue juga itu gue setuju. Karena gue melihat dulu ada glutamin terpisah kan, Iya. dari whey terpisah dari BCAA, sampai banyak abang-abangan binaraga yang minum glutamin terpisah. Iya. Ya dibalik dia BA-nya ya. Iya. Jadi dia habis minum whey, nggak lama, terus dia bikin shake lagi. Gue bilang apa tuh bang? Glutamin. Oh buat apa? Recovery. Iya gak? Kan gitu doang kan? Iya, kan? iya. Glutamin recovery Iya. gitu. Oh jadi recovery glutamin. Oke. Oh jadi pas lama-lama kita tahu, ya itu ada di dalam amino, ada di dalam protein Iya, pecahannya benar, gitu ya. Iya. benar. Kalau lu udah minum whey protein yang lengkap, ya udah ada glutaminnya. Yes, benar. Dan kalau benar. mau recovery molor. Iya benar, tidur bukan minum suplemen lo bego gitu. Ya itu nggak tahu lah ya. Oke, berikutnya kreatin. Bosan nggak lu ngomong kreatin? Enggak. Jadi kreatin ini kan memang suplementasi yang paling banyak diteliti ya. Dan paling banyak fungsinya ya. Ya, dan fungsinya tuh juga paling banyak. Jadi kalau kreatin ini menurut gua basic yang ibaratnya anak gym harus pakai lah. Nggak harus ya, cuman kalau lo mau belajar ibaratnya pakai suplemen ya kan yang Kayak bener. start over Ya, suplemen gitu ya. ya. Ibaratnya Kreatin, kalau lo mau naik motor lo harus pakai helm. Nah, Gitu iya, aja sebenarnya. iya. Itu kreatin. Kenapa gue bilang ini kreatin? Satu, harganya sangat murah. Semua kalangan orang bisa beli. Seandainya dia ngeluarin uang, kan ada tuh yang 90.000 atau berapa, itu bisa 2 bulan kan. Dan kreatin itu manfaatnya banyak. Nggak cuman otot. Nggak cuman otot. Dia kan emang ya kalau untuk otot ya distribusian ATP bla 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 itu untuk otot. Cuman untuk otak itu juga manfaatnya tuh ada. Balik lagi, kenapa gue bilang gue sangat merekomendasikan kreatin karena harganya murah. Dan work. Iya, sangat murah dan works gitu dibandingkan lo beli BCAA atau glutamin. Nah, itu mah enggak inilah. Nah, kalau kreatin sendiri ada yang namanya, balik lagi, ada brand Creapure. Ya. Terus ada Crea Alkalin. Nah itu menurut lo gimana? Apa hanya itu gimmick basic dari kreatin, atau sebenarnya itu kayak kemajuan ilmunya jadi bikin produk kayak gitu, bro? Itu sebenarnya kemajuan industrinya sih. Jadi kalau Creapure itu orang-orang tuh di sini Itu tuh brand ya, bro? Ya, brand Apa bahan brand ya? Iya, apa, jadi bahan apa sih? jadi kreatin, ini kreatin ya, kreatin yang dipatenkan sama perusahaan yang bernama gitu Creapure. Creapure. Ya, Creapure. Dan Creapure itu ngejual ya dari dulu dia bilang paling murni. Apakah itu spesial? Dulu iya.
Dulu iya kreapur kan, paling mahal ya itu kan. Nah, cuman untuk sekarang itu enggak. Itu udah enggak works menurut gua. Jadi menjual kreatin dengan kata-kata kreapur itu menurut gua sekarang udah enggak efektif karena dulu sama sekarang tuh udah berbeda. Dulu kreatin itu cuman diproduksi sama negara-negara besar yang menghasilkan farmasi. Sekarang China udah banyak banget, Bos. India udah banyak banget, Bos. Dan pertanyaannya, apakah kreatin yang dihasilkan di China dan di India itu jelek? Enggak. Enggak, sebenarnya enggak. Namanya gue bilang untuk menjual, makanya nih brand-brand yang masih ngejual, gue pakai kreapur, makanya gue jual mahal. Lo nggak usah ngejual begitu, nggak usah. Mendingan daripada jual kayak gitu, mendingan dibikin inovasi, misalnya kreatin ada apanya. Iya, gitu ya. ditambahin kondimennya. Nah, di sini kan yang sudah melakukan hal itu kan cuma baru satu brand. Bah, bukan ada lagi? Enggak ada lagi. Yang baru satu brand. Nah, menurut gua kalau kreatin ada rasanya, menurut lu itu bukan inovasi? Enggak. Itu bukan inovasi. Itu mah buat newbie lah, ecek-ecek lah. Mana kreatin mah nggak usah pakai inilah. Gini loh. Makanya gue dari sudut pandang mata gue, makanya awal nih kreatin yang ada rasa-rasanya itu cuma di Indo doang. Di sana tuh kreatin gak ada rasa-rasanya, monohydrate ya plain. Alasannya kenapa seperti itu? Karena kreatin adalah satu-satunya jenis suplemen yang memiliki mixability tertinggi. Oh, jadi mau dicampur kebab lah iya bisa. Oh bisa? Bisa campur kebab, campur jus, campur Aku makan nasi padang di gado-gado bisa. Iya bisa, semua Pak, campur susu itu bisa. Nah makanya cuma di Indo yang kreatin pakai rasa-rasa. Gimik. Iya itu gimmick. Nah sedangkan rasa-rasa itu kan memberikan filler, tambahan bahan yang lain gitu. Ya menurut gue ya lo kalau minum kreatin rasa-rasa ya perempuan lo berarti gitu aja. Kalau ada kan ini kreatin yang ada isotoniknya, itu nggak masalah. Ada, jadi gini, kreatin itu memang tidak bisa untuk untuk dijadikan pre-workout. Nah, tapi kandungan isotonik itu dapat dijadikan pre-workout, gitu. Kandungan di dalam isotonik itu ada karbo dan sodium. Nah, orang yang membuat kreatin plus isotonik ini orang yang benar-benar ngerti pasar mana yang bisa dia isi, gitu. Jadi daripada kita berantem di kreatin unflavor, ya kan? Ya udah kita bikin kreatin isotonik. Daripada kan sekarang kan suka banyak tuh anak-anak gym atau apa sebelum latihan makanin garam Himalaya salt tuh. Oh iya. Gini kan? Selain nggak kram juga, katanya ngepam ya. Iya, memang ngepam karena kan kandungan sifat garam itu kan emang ngikat air kan. Dan itu benar-benar works dan berasa banget pas latihan. Jadi untuk menjadikan kondimen itu nggak masalah. Nggak masalah karena kan ada manfaatnya. Gitu, bukan rasa-rasa doang. Jadi kreatin dikasih rasa, manfaatnya apa? Untuk naikin performa latihan kan enggak. Nah, iya makanya gue bilang itu cewek. Manfaatnya untuk lidah. Itu menurut gue cewek lah. Kalau untuk orang itu cuma rasanya harus enak. Lu selalu membagi-bagi itu cewek cowok ya. Iya. Jadi yang pakai kreatin rasa-rasa cewek kamu ya. Oke. Next. Fat burner. Sekarang ini. Perlu gak sih orang minum fat burner untuk yang dia merasa mau weight loss atau untuk cutting gitu? Nah, sebenarnya masalah protein yang dari tadi kita omongin itu, masalah perlu apa nggak perlu itu tergantung masalah duit pribadi orangnya masing-masing. Kalau nih orang banyak duit, nggak ada salahnya lo beli suplemen, suplementasi dibandingkan lo beli rokok, lo main slot dan lain sebagainya. Jauh banget perbandingannya. Ya nggak apa-apa sebenarnya ya kan. Main micet ya kan, deket gak? Itu lebih deket lagi sih. Ya daripada lo menghabiskan uang lo untuk hal yang aneh-aneh, mendingan ya pakai suplemen. Nah, balik lagi ke fat burner. Sebenarnya gini, suplementasi fat burner apapun ya kan tidak akan berpengaruh selama badan kita itu tidak dalam keadaan kalori defisit. Ya, karena cara kerja tubuh kita itu lemak itu adalah cadangan energi yang harus terpakai, jika tidak akan menjadi penumpukan lemak. Nah, jadi bensin ya. Yes, apakah fat burner itu akan membantu lo membakar lemak? Jawabannya adalah tidak.
Tapi dia akan membantu menjaga metabolisme lu agar tetap optimal, tinggi di saat lu dalam kalori defisit. Oke, sederhanain bro. Cara kerjanya fat burner itu gimana? Kalau orang awam. Ketika ini kita ngomonginnya dia udah kalori defisit dulu ya. Kalau defisit bahasa awamnya diet lah. Ya, oke. Ini orang udah diet, udah kalori defisit. Orang yang nggak pakai fat burn, rasanya kayak gimana di badan dia? Ya dia bisa lemes. Dia bisa lemes, bisa gampang capek. Metabolisme turun. Karena metabolismenya turun dan tidak gini loh. Tubuh kita tidak segampang itu memecah lemak untuk dijadikan energi. Ada metabolisme yang bermain di sana. Metabolisme ini harus benar-benar bagus dulu, baru dia mampu memecah lemak untuk dijadikan energi. Nah, fat burn itu membantu agar metabolisme lu itu menjaga metabolisme lu agar tetap berada di level optimal. Jadi ketika badan lu sedang membakar lemak untuk dijadikan energi, dia tuh nggak lemas. Gitu. Itu aja. Itu sebenarnya fungsi utama dia ya. Ya, itu support sebenarnya. Nggak ada sebenarnya suplemen fat burner, enggak, tapi fat burning support itu ada. Menjadikan badan dia ke zona fat burner. Yes, dan menjaga supaya dia ini nggak cranky, nggak lemes gitu. Iya. Tapi kalau lemes itu bukannya udah pasti bro, yang namanya kalori defisit akan lemes? Enggak juga. Tergantung, ya itu lagi tergantung metabolismenya orang itu gitu. Kirain lu ngomong tergantung cycle-nya gitu. Itu beda lagi bos. Oh iya, itu fat burner ya. Yeah. Jadi pertama, selama lu kalau ada duit ya udah. Iya. Nah, kalau nggak ada duit mendingan beli makan. Lah. Kalau nggak ada duit ya udah makan lah. Tapi kalau ada duit, cuman orang tolol yang nggak ada duit tapi beli suplemen. Itu di atasnya goblok. Iya. Ini goblok, tolol kan idiot. Kalau idiot kan sakit. Udah nggak usah mikir kan. Tapi bego itu fase. Tolol biasanya itu orang bego yang nggak mau belajar. Iya, sombong. Itu ditolol tuh. Nah, di atas orang tolol itu ada orang idiot tuh. Itu nggak bisa sembuh, nggak ada obat. Apotek tutup. Oke, lanjut. Pre-workout. Waduh, pre-workout. Jadi gini, langsung aja nih ya. Langsung saja. Suplementasi yang menurut gua works banget dan langsung berasa ya. Iya, yang langsung berasa yaitu pre-workout sih. Karena nggak ada pre-workout atau jarang banget pre-workout yang tidak memasukkan pecahan dari salah satu asam amino. Oke, ada gue lihat beberapa brand luar. Ada pre-workout yang no stimultan dan pre-workout stimultan. Pre-workout yang stimulan lah. Oh, buat apa dia bikin pre-workout yang non stimulan? Iyalah, ya makanya gue mau nanya juga buat apa lo bikin itu gitu. Pre-workout ya harus stimulan lah. Kickstarternya tuh harus ada. Karena kan kadang sehari-hari untuk orang yang mungkin yang kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, yang udah capek seharian untuk nge-gym malam. Ya nggak usah lo nambahin core powernya dari kafein, mainin dari beta-alanin. Gitu. Gerembet itu. Iya, beta-alanin kan paling lama 3 jam di badan. Begitu udah selesai udah gitu. Nah, kalau ada pertanyaan gini bro, ini kadang juga orang udah minum pre-workout tapi dia tiba-tiba ke-skip nge-gym. Itu pre-workout itu jadi apa? Tai ya? Jantung lo jadi dagdug jadi gak jelas. Itu kalau nggak dipakai nge-gym atau apa? Harus dipakai aktivitas fisik. Kalau lo punya bini, ngewe lah sama bini lo. Jadi ngewe minumnya pre-workout. Lah daripada mati lu gitu. Iya. Wih, gak bisa bro, gak bisa. Gue pernah ngelakuin hal gitu. Jadi pas gue mau lari, gue enggak. Gue belum merit saat itu. Gue mau jogging, gue minum pre-workout, ya kan gue udah pakai jaket, terus hujan deras banget. Kan ada yang namanya treadmill. Kan dulu gue belum punya, bos. Iya, jadi ujung-ujungnya apa? Ya gue squat jump, push up. Dikontrakan lu itu? Iyalah. Oke, nah berikutnya nih bro, satu produk atau satu kayak suplemen yang sekarang juga lagi banyak dijual adalah Sleep Aid bro. Sleep Aid itu maksudnya gini, banyak kayak ada ZMA, GABA, terus juga theanin, melatonin, ashwagandha. Enggak, beda-beda. Ashwagandha enggak. Oh, bukan Sleep Aid ya? Bukan. Menurut lu itu gimana untuk Sleep Aid? Apakah kita bermasalah dengan orang untuk istirahat gitu? Ya sebenarnya kalau suplementasi yang menunjang penghantar kita untuk tidur, gua sih tidak menyarankan, tapi gua memang pakai. Jadi gua kan ini kan memang orang yang nggak bisa tidur. Tidak menyarankan tapi gua pakai. iya.
karena gue tipe orang yang nggak bisa jadi gue punya body clock sendiri. Gue tidur itu paling cepat jam 12. Bangun itu gue di jam 9. Gitu. Nah, ketika gue ada lama gue tidurnya. Lu nggak nganter sekolah? Enggak lah. Oh, belum urusan ya? bini gue lah. Ya iyalah. Alpamel. Udah capek nyari duit, Bos. Terus. Terus nah, di situ gue kadang kalau gue ada meeting gue harus bangun lebih pagi nih gitu kan. Yang kayak gitu-gitu ya. Ya, gue baru pakai gue harus tidur pesawat pagi. Jadi gue baru pakai gitu dan serius itu bisa ngebikin kita ketergantungan. Jadi mendingan kalau nggak urgent banget. Yes, kalau nggak urgent banget mendingan nggak usah. Gitu. Dan gua pakainya itu melatonin yang cuma 3 mg. Oh, sekecil itu ya. Ngaruh ya di lu ya? Pingsan gua langsung. Uset, minum itu gila. pingsan gua. Jangan baru mau aja udah. Saking ininya masih di sini ya baru gitu. Kenapa lu gak nonton YouTube setan dulu? Lah Kan itu bikin ngantuk namanya. Gue gak percaya setan-setanan. Kan cuman kamera nih menghadap ke kuburan udah kan ya tek. Lu begitu emang? Gue gitu. Gue nonton Bucin TV gitu. Oh, jadi itu satu sisi sebenarnya works, tapi kalau bisa jangan dijadikan daily suplemen ya. Iya, karena menurut gua itu sangat bisa membuat kita ketergantungan. Jadi gini, ketergantungan itu kan adiktif itu kan levelnya kan ada banyak. Yang paling ringan itu ya placebonya aja. Oke. Jangan sampai ketika gua nggak nenggak itu, Sugestinya, ya gua susah tidur nih gitu. Lu kan di praktisi fitness sudah lama. Ada nggak sih makanan atau ya di luar suplemen untuk membuat badan kita rileks sebelum tidur, bro? Atau kita harus minum susu mungkin? Enggak ada teh sih. Gitu? Enggak ada sih gua. Gua kalau tidur gua alhamdulillah gua enggak punya kesulitan untuk tidur sih. Jadi ya enggak ada sih kalau itu. Ya mending jangan, mungkin juga main handphone terlalu malam kali ya. Enggak juga. Lu gua main handphone tiba-tiba tidur udah langsung pingsan. Bisa. Kecuali yang untuk case-case tertentu ya. Lu makanya harus minum melatonin itu ya. Oke, ini langsung nih. Gainer, bro. Gainer. Perlu apa itu gainer dulu? Jadi gini, ketika lo mau untuk orang-orang yang kekurangan berat badan, jadi jangan lo remehin orang-orang yang dari gendut ke kurus dan dari kurus ke gendut. Maksudnya ngeremehin gimana nih, bro? Kadang kan orang lu enak ya badan lo kurus tinggal diisi, sedangkan gua dari gemuk. ada emang ngomong gitu ya, bener. Itu tuh sebenarnya sama aja, struggle-nya tuh orang tuh sama, gitu. Ibarat ya penyakitnya orang-orang yang kurus itu dia nggak bisa makan banyak. Mungkin appetite-nya emang rendah ya? Iya, dan nih orang tuh biasanya pemilih. Dan makan ini berdasarkan mood. Gitu. Ya jadi sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya itu sebenarnya sama aja. Gitu. Struggle-nya tuh level struggle-nya tuh mereka tuh sebenarnya sama. Makanya hadirnya gainer itu sebenarnya membantu dengan kalori yang sangat gede itu. Oh iya, sangat membantu, tapi bukan berarti itu dijadikan meal replacement, pengganti makan lo. Gitu. Kalau gue lihat kan ada beberapa gainer yang pernah gue lihat gulanya kan gede banget tuh, bro. Nggak masalah, bro. Jadi gini, gula yang ada di gainer itu bukan gula pasir, bro. Jadi kalau lo lihat jangan total karbonya. Jadi gini, gainer tergantung, misalnya kita ngomong teknis sedikit ya. Contoh, ini ada sebuah produk gainer tapi di dalam fillernya itu pakainya itu skim milk. Skim milk itu kalau dites itu akan terbaca ada gulanya, tapi bukan gula dari gula pasir. Gitu, bukan gula dari pemanis buatan. Gitu. Orang-orang kebanyakan salah tuh di situ. Kalau dibilang gainernya gede banget, emang gak diabetes? Ya, kalau lu nggak mau diabetes, lu jangan minum gainer. Karena gainer pasti gulanya itu besar. Gitu. Dan sebenarnya itu sangat dibutuhkan untuk orang yang hard gainer ya. Bukan yang orang biasa aja sebenarnya. Iya, cuman makanya gini loh. Tapi yang harus kalian perhatikan ketika kalian mengkonsumsi gainer, satu hari tuh 1 serving aja. Nggak kayak bangun tidur, habis latihan, iya, makanya nggak perlu. Ya itu masih bego dia. Nah, makanya kan udah bilang basic dari gainer itu sebenarnya untuk ada tambahan kalori, tapi bukan berarti ini jadi MRP, meal replacement. Gitu. Jadi misalnya nih lu bisa makan 1.500, ya kan?
Nah, gainer itu kan bisa di 800. Masuk deh, hit kalori lu di 2500. Gitu kan. Jadi ya udah selesai gitu maksudnya. Bukan berarti lu pagi lu minum 1, sore lu minum 1, malam lu minum 1, lu nggak akan bisa makan. Iya, karena udah kekenyangan Yes, gainer itu. gainer itu kental, Bos. Kalau dikocok tuh koplok begitu. Oke. Jadi emang sebenarnya gainer itu satu sisi untuk orang yang mungkin susah banget makan ya. Yes, susah banget makan. Kedua, dia juga karena gulanya tinggi, kalian hati-hati. Mungkin kalau cuman kayak badan kayak bon-bon gini, dia mau naikin berat badan misalnya, nggak perlu gainer kayaknya ya. Nggak perlu lah. Oh. Nggak perlu lah. Latihan aja. Kecuali kayak badan yang minum gainer kayak Tony. Nah itu minum. Ya, bener. Tony harus minum tuh ya. Bon-bon mah enggak. Nggak usah. Oh, kalau Leo? Leo udah cukup dia. Kalau dia apotik jadi. Itu dia. Jadi emang itu suplemen dasar yang banyak beredar di marketplace ya, Bro. Ya. Yang sebenarnya kalian tuh kalau mau tahu apa itu, ya harus belajarin dulu ya sebenarnya. Mau beli ya kita belum ngomongin BCAA, Bro, kurang. Nah, banyak jualan BCAA, Bro. Kan oke, apa sih artinya ini, Bro? 9:1:2 Itu leusin. Jadi kan gini, sebenarnya di rangkaian BCAA itu kan ada 3 rangkaian pecahan asam amino itu. Dari leusin, valin, isoleusin itu ya yang paling works untuk otot itu cuman leusin. Dan leusin itu untuk dari segi bahan baku itu memang paling mahal di antara kedua itu. Makanya kalau ada yang sampai rasionya tinggi di leusin ya itu BCA-nya mahal gitu. Iya, 911 itu wih. 1011 ada, 1011 wih. Dulu kan 211 anjir. Makanya gue bilang dulu nih kita tuh tolol banget karena apa? Iya, 211 bener. Spek suplemen tuh jelek banget. Makanya gue udah bilang cuman orang bego ya yang lu pakai suplemen dari dulu mereknya lu nggak ganti-ganti. Loh, kalau dia temennya agen makanya kan cuman orang bego. Karena gini, kalau lu fanatik sama suatu merek, lu akan pakai tetap BCA yang 211 atau 311 itu. Oke. Karena apa? Suplementasi. Makanya kenapa gue suka banget sama industri suplementasi. Kenapa kan namanya Canggih Suplemen ya, aja? Tokai. Karena suplementasi ini ada perkembangan di situ, ada perkembangan, ada persaingan antar industri, dinamis antar lah brand. ya. Iya. Dinamikanya tuh oke banget untuk terus dibahas dan seru. Sekarang yang paling canggih BCA 10:1:1. 1011 udah lumayan banyak sih. Kayaknya 1211 deh. Ada. Cuman kayaknya tuh rasanya nggak enak banget kayak obat sih. Kayaknya, apa, Bro, contohnya? Kayaknya 1011 kayak KL ada deh. Apa 1111 ya? Gua Defender itu. Gitu. Defender. Oh gitu. Jadi dulu tuh 211 aja kayak udah keren banget ya. Iya, itu udah keren banget itu dulu. Dulu punyanya Ultimate 311 tuh. Apa tuh? Oh iya, gue tahu. Iya. Itu dulu kita ngeliat itu kayak wah. Iya. Enggak, gue dulu wahnya itu horsepower. PW, kan dulu iya, kayaknya PW. wah gila itu. Namanya horsepower lagi kan. Kalau dulu gue ngeliat itu tuh Iso Sensation. Iya susu, itu. Susu katanya paling enak. Iya, yang ada rasa apel ya. Bukan, itu Iso Cool. Beda ya? Beda. Iya. Tuh kan, gue semua jenis suplemen gue Oh iya, Iso Cool. Itu sampai nabung, Bro. Iya bener. Kita tuh bawa ember Iso Sensation itu yang logonya es krim. Iya. Itu kayak anjir nih badan gue pasti cepet gede nih. Iya. Itu lu mah kemakan besti lu. Iya kan gue bilang gue masih bego saat itu kan. Iya. Dulu tuh aduh gila deh suplemen itu. Gue tuh bahkan ada ya dulu belum tahu nitric oxide kan. Iya. Katanya itu bisa membantu merangsang pertumbuhan otot. Itu kan jualannya tuh. Ya. Ternyata ya emang itu kan membuka pembuluh darah ya. Ya Itu sebenarnya buat urat-urat. Iya, kencang gitu aja. Jadi kan melancarkan peredaran darah jadi juga. Jadi gue pas minum itu kayak ngerasa wah deh bentar lagi kenceng nih. Bentar lagi gitu. Gak kenceng-kenceng. Dan dulu kan yang paling kalau untuk dari segi pre-workout yang paling kencang tuh dulu Eno Explode. Dulu yang rasanya paling enak ya. Iya. Bukannya itu, Bro, Jack 3D zaman dulu itu. Itu ada demanya itu beda. Kan kalau semua orang nyoba, wah. Iya itu ada DMA-nya itu. Gokil itu. Nah, terus kan sempat ditarik tuh kan Jack 3D kan sempat ditarik.
Terus tiba-tiba beredar lagi cupu. Iya betul. DMA-nya udah ditarik udah cupu itu. Terus dia berubah kalau nggak salah jadi C4 ya. C4. Nggak bukan tahu ya? deh gua. Beda ini C4 ya? kayaknya C4. Oh, C4 ya. Iya, kalau dulu di antara C4, No Explode. No Explode. Nah, paling fancy karena apa? Dia ada kandungan nitrik oksidnya, beta-alaninnya cukup tinggi gitu. Kalau dari segi spek, dulu Explode, sekarang Explode jadi paling cupu di antara brand-brand yang seharga dia ya. Iya benar. Iyalah, coba lo bandingin sama apa yang kemarin gua ini Blood and Guts. No. Widih, itu mah ngeri amat itu PWO. Iya, Gila. Itu yang ngantuk aja bisa begadang. Iya. Makanya kita kan pertama kali coba tuh pas dikasih di Jogja ya. Iya. Di Jogja. Emang nggak apa diomongin di bro? Gak apa-apa. Pas di Jogja kan kita main gara-gara Blood and Guts nggak sholat Jumat Leo. Iya. Gua mah sholat. Di warung stick kan. Gua cobain, anjir. Apa ini kan gitu? Apa ini? Oh, Blood and Guts dari wih, ini mah ngeri banget ini. Itu yang selalu gue pinta akhirnya. Iya, ini mah aduh udah nggak ada yang lain ini. Oh, tapi gini bro. Misalnya dulu lu kan nyobain NO Export, wah. Sekarang Blood and Guts itu wah. Apa semakin badan lu tolerannya terhadap PWO makin tinggi bro? Akhirnya lu butuh mewahkan badan lu, butuh spek yang lebih tinggi lagi. Gue nggak pernah kecanduan PWO. Jadi kalau gue nggak, tapi gue kecanduan stimulan. Gue jelek banget nge-gym kalau gue tuh nggak ada stimulan. Jadi lu nunduk gitu biasanya kalau nggak minum PWO. Gitu. Jadi gue kalau nggak PWO gue pasti kopi hitam. Jadi gue butuh stimulan kickstarternya ya, dulu. At least ada yang buat bikin lu itulah melek lah ya. Iya, itu jeleknya gue udah ketagihan itu. Jadi kalau gue nggak ada PWO, gue nggak minum kopi, gue ngomong terbata-bata gue. Waktu itu gue pernah nungguin Excellent sampai gue marah-marah sama Bonun. Bon, kopi gue mana? Udah, lu sama Bonun nggak harus itu juga marah. Nggak ada apa-apa. Gue mau ngisi nih, gue bilang, entar pak. Pas gue ngisi, gue nggak minum kopi, aduh jelek banget gue. Oh gitu. Padahal kopi ya? Iya, jadi gue butuh kickstarternya itu. Ya itu placebo sih sebenarnya. Cuman ya udah nggak inilah. Kenapa nggak Amer aja langsung? Ada Amer ya. Masuk neraka gue nanti. Iya, jadi emang suplemen banyak macamnya nih guys. Tapi itu dia, kalian pelajari apa yang mau dibeli. Iya. Kalian pelajari harganya dengan kompetitor yang lain. Dan yang kedua adalah brandnya. Lihat apakah dia trusted brand atau dia brand gak jelas gitu. Oh tapi brand gak jelas aja dibeli kok ya, lu cerita itu ya? Lah iya karena murah. Nah dia belum nonton video ini. Kalau dia nonton video ini, ya kan dia pasti punya beberapa filter lah. Iya sih. Supaya dia jangan beli brand yang ecek-ecek gitu. Tapi bro, pernah nih, lu kan bilang, lu mau PWO paling mahal gak? Oh apaan, ada nih, ntar gue kirim ke lu. Nah ekspektasi gue sampai lihat nih, gue kan cari tuh PWO termahal. Mahal amat bro, ya lu coba deh. Tapi tuh rasanya B aja bro. Nah ampas kan, ternyata importirnya yang goreng-goreng. Oh gitu, iya. Bukan dari sananya. Bukan. Oh. Di sana juga. Gue lihat gambar coachnya sih, jadi coachnya hormat. Hani. Buka lagi. Itu ampas itu. Iya pak. Kalau dari harga, gue nungguin yang lu bilang loh, ini mantap nih bro. Gue juga mikirnya gitu bro. Ini harga 600 ribuan ya kan. Iya. Coachnya si Hani. Pas gue coba, lah anjir ini apaan? Iya ini apaan sih gitu kan, kayak aduh apa sih, kalau ini harga 300 ribu mungkin gue bisa terima, tapi ini harga 600 berapa gitu. Terus rasanya begini, anjing mau gue buang. Enggak, terus lu bilangin ke gue tuh lu mau cobain gak pre-water mahal? Gue kan kesannya wah ini dia nih saatnya gitu. Gue juga mikirnya gitu. Itu tuh pre-workout paling mahal. Pas gue cobain, alah ampas ini mah udah nggak dah gitu. Jadi menurut lu kalau PWO kan ngaruh nih, mau orang jual harga berapa sebenarnya dibeli aja ya. Lo iyalah, jadi gini, jualan pre-workout itu jualan paling gampang. Karena gak butuh bacot, gak butuh gimmick, ya kan, gak butuh apa-apa. Tinggal disuruh lo cobain aja gitu. Makanya ketika lo mau jualan pre-workout, lo bikin yang saset, lo kelilingin tuh gym, lo bagi-bagiin tuh. Ada yang nelfon lu lagi gitu? Iya, pasti orang ada, karena apa? Itu dia langsung bener-bener berasa, namanya jualan stimulan kan, itu jualan stimulan sebenarnya. Gitu. Oke, ini last question nih dari gue bro. Kan lu udah bikin 6 rekomendasi
brand suplemen yang menurut lu baik ya, lu mau nggak bikin nominasi yang terburuknya ya? Enggak. Ya itu ya nominasi terburuknya yang undernutrisi itu sebenarnya. Oh itu secara nggak langsung ya? Iya, secara nggak langsung itu. Gue pikir lu akan membuat 6 yang enggak lah, langsung aja di ini. Nah nih undernutrisi nih, gak usah lo beli nih. Iya. Tapi nggak balik lagi nih guys ya, atau ini para produsen suplemen ya. Ini point of view gua nih yang dilakukan Mas Canggih itu sebenarnya kalau kalian mau lihat dari sisi bijaknya ya, itu adalah saatnya kalian justru promo suplemen kalian gitu loh. Iya, karena kan banyak yang nipu. Jadi kalau emang undernutrisi nih malah jangan dicuekin, justru itu diomongin. Terus kita baiknya gimana, lu melakukan perbaikan dan kasih lihat kalau ini udah berbenah dan akhirnya kan bisa dipercayai lagi gitu. Jangan dijadiin maksudnya kayak ini orang ngapain misalnya. Justru ini bagus ini. Nah, itu nggak waras berarti orang. Ini lahan promosi juga gitu loh. Nah, kalau kalian ini produsen suplemen nih. Wah, barang gua dites nih. Ya udah. Hasilnya gimana? Habis itu udah diumumin, langsung aja kontak Mas Canggihnya nih, bro. Gua akui barang gua salah. Gua harus gimana? Oh ya lu harus gini. Nah, ya itu kan lu nanya dong sama gua, kalau ada brand yang hubungin lu terus dia ngaku salah, apa yang lu harus lakuin? Nanya dong. Nanya gimana? Iya. Jadi gini nih, untuk semua. Oh ya udah, gue cerita nelfon. Bro nih ada temen gue gitu. Ya, jadi untuk semua brand yang udah gua tes, dan lu mengakui kesalahan lu, dan apa yang harus gua lakukan? Gampang, lo ganti semua duit reseller lo itu, lo recall barang lo semua. Wah, nggak segampang itu. Daripada lo gue LP-in, ayo, daripada lo pidana lo jatuhnya, ya kan lo. Taunya dari mana? Kalau orang yang nggak ngeklaim, maksudnya kalau ada orang yang mau nuntut nih, bang ganti bang duit gua. Kan ada orang yang bocah yang udahlah biarin. Enggak, bukan reseller. Oh reseller. Agen-agen lu tuh kasihan. Oh bukannya langsung customer. Enggak, agen-agen lu. Agen-agen lu kasihan. Contoh misalnya nih, lu beli barang gua 20 juta. Ya kan? Agen itu emang beli barang, bro? Maksudnya nggak naruh dulu yang itunya? Enggak lah. Agen misalnya lu beli barang sama gua nih 20 juta. Tiba-tiba besok di-upload nih misalnya sama Leo. Undernutrisi, ya kan? Bisa jualan nggak barang lo? Mandek kan tuh stok lo 20 juta. Oh iya, jadi emang sebenarnya orang yang paling terluka itu agen. Jadi gini ya, untuk semua brand-brand jadi untuk semua pemilik brand suplemen yang udah pernah gua cek ya, dan dia ingin memperbaiki reputasinya dia, gua akan bantu memperbaiki reputasi lo. Gua akan jadi orang yang mempromosikan brand lo kembali. Kita undang malah kemari. Oh iya salah kesini. Kan kesana dulu. Tapi lo harus nge-recall dan ngeganti semua barang yang ada di reseller lo. Karena reseller lo ya itu berat, bro. Ya lo daripada lo pidana 7 tahun lumayan lo. Gitu. Karena reseller lo itu menjadi orang yang sangat dirugikan. Karena dia udah nyetok barang lo, tiba-tiba barang lo undernutrisi, di-upload sama gua. Ya kan? Jangan-jangan orang yang pada komen di lu tuh reseller semua. Mungkin anjir, gue baru beli brand misalnya Pro FX. Anjir gue baru beli Pro FX kemarin 10 juta, di-upload lagi sama si Canggih, nggak bisa lagi gue jualan, mandek pasti barang lo. Gitu. Jadi ya mau gimana? Ya lu harus ganti itu uang dia, kasihan bro. Iya. Kecuali mungkin agen gede lah ya. Iyalah. Agen gede mah biasa. Iya, kalau agen-agen kecil kan yang cuma belanja 10 juta kan kasihan bro, stoknya jadi dead stock itu, expired nanti. Mana ada yang mau beli ketika ada sih, kalau orang bego. Ketika udah ada nutrisi masih beli, ada sih. Mungkin reels lu ke skip. Ya mungkin ada ya. Loh Instagram yang ada. ke-skip gitu. Ada. Anjir gue udah beli lagi, udah CO gitu. Taunya hari Senin. Dari temennya lagi. Ya itu dia guys ya. Ini suplemen. Oh iya, satu lagi suplemen yang paling penting kalau lu benar-benar mau niat dan ada duit duit lebih untuk beli suplemen, ke kreatin, whey protein, PWO. Itu aja. Itu banyak loh bro, nggak cuma punya duit doang. Iya, tiga itu. Iya. Tapi kalau kerucutin lagi? Kalau kerucutin lagi kreatin, PWO. Kerucutin lagi? Kreatin aja. Oke.
itulah. Jadi Tapi kalau disuruh milih, gue sebel PWL. nih sama iklan. Kalau saya disuruh bisa milih satu jenis whey protein suplemen. Oh iya ada itu ya. Saya lebih milih kreatin. Lu bego, kreatin itu ketika lo minum lu cuma dapat kreatin. Iya, Tapi iya. ketika lo minum whey protein, lu itu udah mendapatkan banyak pecahan Ada asam amino di situ. Ada whey proteinnya, Iya, ada kreatinnya. makanya kalau lu disuruh milih, lu di endorse, lu milih apa? Ya whey protein lah anjir. Kalau perlu yang isolate, udah. Hydrolyze. Hydrolyze kalau perlu. Gila. Kalau lokal udah ada hydrolyze gak bro? Belum ada. Kenapa? Ya karena harganya pasti mahal, bro. Mahal sekali. Itu kalau seandainya ada keluar itu pasti mahal sekali. Terus yang cara jualan, mungkin juga gimmick jualan hydrolyze udah ada isolate gitu kali ya? Ya, Agak susah ya? Ya, hydrolyze itu bener-bener pasarnya niche banget, terbatas banget. Bisa kacek berapa tuh bro? Antara isolate ke hydrolyze. Misalnya isolate 1.200.000. Isolate yang bener aja sekarang 1.200.000 ya. Kalau hydrolyze-nya? Bisa 1,5? Bisa 1.5, 1.6. Wih. Bahkan bisa 1.7. Hah? Ya itu alasan ISO 100 itu mahal karena itu kan dia hydrolyze. Gitu. Iya. 1,7 guys Iya. untuk whey hydrolyze. Suplemen emang nih ya. Jadi 1.700.000 untuk hydrolyze kalau menurut gue bro nggak worth it sih. Ya nggak worth it sih. Kecuali mobil gue Palisade baru kan, nah itu. Ada 2 Palisade-nya baru ya. Satu CR-V Black RS. Oke guys ya, itu dia suplemen. Balik lagi ke kalian nih, bijak-bijaklah kalian membeli suplemen ya. Lihat atau pelajari dulu apa yang mau kalian beli, jangan main langsung check out, apalagi pakai pay letter. Iya Nah, betul, bego. tapi kalau kepepet mah nggak apa-apa bro. Hah? Lah kalau kepepet, Gue juga pakai pay letter. iya, sama kepepet. Tapi buat beli bahan bangunan. Kalau gue beli knalpot. Oke guys, itu dia Strong News kali ini, episode suplemen. Semoga ini berguna buat kalian yang baru fitness, baru mau mulai serius fitness, atau mau fitness yang lebih lanjut ya bro. Jadi suplemen nggak membodohi Anda, tapi suplemen juga bisa merugikan Anda. Ya. Jadi berbijak-bijaklah memilih suplemen. Thank you and we close.